Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan di pagi yang cerah ini kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tak kurang satu apapun. Baiklah anak-anak, untuk hari ini kita lanjut pada pembelajaran kedua, masih di tema 1, subtema 1. Di pembelajaran kedua ini kita akan coba untuk memahami nilai-nilai yang ada pada Pancasila dari seluruh sila, yaitu terdapat 5 sila. Yang pertama adalah sila ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, untuk hari ini kita akan berfokus pada 2 sila saja, yaitu sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, kemudian sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita akan mencoba mendiskusikan nilai-nilai apa saja yang terkandung ke dalam kedua sila ini. Ya, kita mulai dari sila pertama. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, diantaranya adalah takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa, yaitu takwa, yaitu menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangan dari Tuhan yang Maha Esa atau dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang yang dikatakan bertakwa apabila dia selalu menjalankan perintah dan selalu menjauhi larangan yang diperintahkan oleh Tuhan yang Maha Esa. Kemudian nilai yang kedua untuk sila ketuhanan yang Maha Esa adalah toleransi dan penghormatan kepada agama atau kepercayaan lain. Toleransi dan penghormatan ini maksudnya adalah saling hargai dan menghargai. Ya, jadi saling menghargai dan menghormati kepada pemeluk agama lain. Jadi kita tidak saja saling menghargai atau menghormati sesama Islam, tetapi juga bagi pemeluk agama lain, misalnya agama Kristen, Hindu, Buddha, dan seterusnya, itu kita wajib untuk saling menghormati. Itulah yang dinamakan dengan toleransi. Kemudian nilai yang ketiga adalah kerukunan antar umat beragama. Nah, jadi antar umat beragama. Jadi kita hidup itu, walaupun kita hidup berdampingan dengan orang yang beragama lain selain agama yang kita anut, yaitu agama Islam, maka wajib hukumnya kita harus rukun, tidak mengganggu aktivitas agama lain, apalagi sampai menghina, mencela ajaran-ajaran agama lain. Itu tidak boleh, dan itu akan menyebabkan perpecahan. Nah, jadi harus hidup rukun, baik itu antar umat seagama dan antar umat beragama. Kemudian adapun adapun nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, diantaranya adalah yang pertama persamaan derajat. Jadi semua kita ini sama di hadapan hukum. Yang kaya, miskin, yang kecil, besar, yang semuanya sama. Jadi tidak ada perbedaan di antara kita semua. Jadi semuanya sama, dan kita pun di hadapan hukum, di mata hukum itu sama. Jadi derajat kita sama. Nah, terkecuali di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang membedakan kita adalah bagaimana tingkat ketakwaan dan keimanan kita. Jadi semakin orang bertakwa, maka derajatnya semakin tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau di hadapan hukum, maka derajat kita sama. Kemudian yang kedua adalah menghargai hak asasi manusia. Jadi menghargai hak asasi yang kita miliki. Hak asasi itu adalah hak yang paling dasar yang dimiliki oleh manusia, yaitu hak diantaranya misalnya seperti hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk aman,
hak untuk mendapatkan kedamaian, kenyamanan. Nah, itu hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia. Kemudian yang ketiga adalah solidaritas antar sesama manusia. Dan yang terakhir adalah perdamaian, yaitu tentang kerukunan. Ya, ini kalau kita amati, ini kerukunan antar umat beragama, saling membantu. Nah, kita akan mencoba nanti menentukan di antara gambar-gambar ini manakah yang termasuk dalam nilai-nilai yang terkandung pada sila pertama dan mana nilai yang terkandung pada sila kedua. Nah, setelah kita mengamati gambar tersebut, setelah kita pahami sikap atau perilaku yang terdapat pada gambar di atas, maka kita akan mencoba untuk mengelompokkan kedelapan gambar tersebut masing-masing ke dalam sila pertama dan sila kedua. Jadi di antara 8 gambar itu, manakah yang termasuk nilai yang terkandung dalam sila pertama dan manakah yang termasuk dalam nilai yang terkandung pada sila kedua. Nah, misalnya yang termasuk dalam sila pertama gambar 1, maka taruh di kolom sila ke-1. Kemudian jika gambar kedua misalnya termasuk dalam sila kedua, maka silahkan dimasukkan ke dalam sila kedua. Baik. Untuk tugas yang kedua, kita akan mencoba untuk menuliskan nilai-nilai yang terkandung pada sila 1 dan nilai-nilai yang terkandung pada sila kedua berbeda dari nilai-nilai yang terkandung yang sudah dijelaskan di atas. Jadi silahkan dipahami, dinalari apa saja yang terkandung pada nilai-nilai yang terkandung pada sila pertama dan sila kedua, tetapi harus berbeda dengan nilai-nilai yang terkandung pada sila 1 dan sila kedua dari contoh di atas. Nah, kemudian ini sedikit ringkas mengenai patung Nusantara. Jadi silahkan kalian amati beraneka macam kerajinan patung yang dibuat dari tanah liat. Ini contoh patung dari daerah Kasongan. Kalian amati, kemudian silahkan kalian membaca proses pembuatan patung Nusantara dari tanah liat. Nah, ini beberapa prosesnya, Pak Guru nggak perlu bacakan, silahkan kalian baca sendiri. Nah, setelah kalian paham, kita akan menyelesaikan tugas ketiga. Ini sebagai tugas terakhir untuk pembelajaran kedua. Ini bentuknya keterampilan. Kalian akan mencoba untuk membuat patung menggunakan adonan plastisin. Jadi silahkan kalian cari plastisin, beli, banyak sekali tersedia di kios-kios dan toko-toko terdekat. Kemudian kalian mencoba untuk menggunakan bahan tersebut untuk membuat patung. Kalau nggak ada plastisin, bisa menggunakan tanah liat atau lilin malam. Jadi silahkan bahan apa saja yang kalian kehendaki. Kemudian mencoba untuk berkarya, membuat patung, dan patungnya bebas. Patung apa saja silahkan. Yang penting ada hasil atau ada produk. Demikian untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan semua tugas dan tujuan pembelajaran hari ini dapat tercapai. Silahkan bekerja. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.